Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Walid, ini bukan karena ketua MPU, ada juga sih memang karena masalah ini harus segera diselesaikan. Di satu kampung ada beberapa warga masyarakat berwakaf atau menghibahkan hartanya. Pada waktu itu yang layak dibangun di situ adalah mushola atau menasah. Saya belum tahu persis apakah ada berita acara wakafnya atau ada tertuang di dalam naskah transaksi, tapi menurut yang disampaikan oleh panitia pembangunan awalnya diwakaf untuk mushola sebidang tanah, kemudian dibangunlah mushola. Waktu terus berjalan, penduduk semakin padat, dan melihat radius jarak layak, dan di desa itu memang belum ada masjid. Kemudian status tanah ini dan berikut mushola tadi dinaikkan menjadi masjid. Kemarin ada Abu di Daya mengatakan tak boleh. Sementara saya dengan beberapa referensi berpandangan boleh, karena mushola naik menjadi masjid memang itulah tertibnya. Yang tidak boleh masjid jatuh jadi mushola, ini aib. Jadi di mana kampung itu otomatis saja begitu penduduk padat, daripada berkorban lagi cari tanah, mana tanah sekarang sulit, tanah yang ada pun tidak lagi bisa dimanfaatkan, bahkan bangunan-bangunan sudah naik ke atas misalnya. Jadi apakah memang benar kalau waktu itu memang wakaf untuk mushola karena memang mushola yang layak, masjid belum layak? Tapi zaman terus berjalan, penduduk makin padat, jarak pun radius masjid itu memang layak, dan memang itu status kampung yang sudah berpuluh tahun ini dipakai untuk masjid pula. Jadi sudah berpuluh tahun dipakai untuk masjid, bangunan yang diwakafkan untuk mushola, kemudian akan dimentahkan, diturunkan harganya menjadi mushola. Ini mohon Abu jelaskan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini pertanyaan langsung saja Abu, kami persilakan. Dalam hukum fikih, apa saja yang telah diwakafkan lepas tangan, lepas milik seseorang kembali milik kepada Allah? Apa itu wakaf untuk musalla, wakaf untuk masjid? Tidak ada milik seorang pun. Yang ada nadhir. Nadhir itu mengatur arah wakafnya, bukan boleh bertindak kalau kata sekarang semau gue, kan tidak boleh di situ. Dan status wakaf tidak bisa dirubah. Siapa yang mau ubah harus wasap kepada Allah Ta'ala dulu, karena milik dia. Tidak ada istilah naik pangkat, bukan Kapolres itu. Kalau Kapolres naik pangkat, pejabat naik pangkat, wakaf tidak naik pangkat. Jadi yang musalla tetap musalla sampai kiamat, tidak boleh dirubah status menjadi masjid. Kepingin salat Jumat, sah-sah saja, tidak ada salat Jumat di masjid, kebetulan saja itu salat Jumat yang penting di khitatil abniyah, di lingkungan perumahan penduduk, tidak boleh di lapangan yang jauh dari perumahan penduduk, di atas tanah, sah saja. Jadi musalla itu di salat Jumat di situ boleh, dirubah status ke masjid tidak boleh. Ini bukan hanya untuk musalla saja, apa saja yang telah diwakafkan, kemana diwakaf mula-mula sampai kiamat tidak boleh berubah status. Alhamdulillah, berarti 50% terpenuhi ya Pak. Boleh sholat Jumat tapi statusnya tetap musalla.
Ya, ini Abu juga ingin menambahkan, oleh karena statusnya tetap musala, tidak sah iktikaf. Dan kalau ada orang bernazar untuk sholat di masjid, nggak sah di situ, cari masjid lain. Mana Bu? Tidak ada sunat tahiyat masjid di situ. Orang yang berhaid boleh masuk, dan lain-lain nanti di pengajian tasdafiyah akan dijelaskan lagi. Memang Hanabi surah wajibun. Alhamdulillah banyak sekali pencerahan kita pada hari ini, dan ingin terus kita menggali ilmu dari Abu, cuma waktu yang tidak memungkinkan. Cuaca pun sudah agak sedikit panas, kondisi Abu kita pun harus lebih banyak istirahat. Jadi kami dari pemandu acara dan telah bermusyawarah dengan panitia untuk acara sesi tanya jawab ini kita padai sampai di sini saja. Sekali lagi mohon maaf, beribu-ribu maaf. Banyak sekali pertanyaan, 50 hampir 60 lebih pertanyaan nggak bisa dituntaskan hari ini. Insya Allah pada pengajian-pengajian selanjutnya ya, tentang hukum fikih, tasawuf dan tauhid ini akan terus kita kaji tanpa henti, minal mahdi ilal lahdi.